Kenapa orang kaya belum tentu pintar dan orang pintar belum tentu kaya? Pernah nggak sih lo lihat ada orang yang, maaf ya, kelihatannya biasa aja, ngomong juga kayaknya nggak nyambung, tapi tiap minggu bawa mobil ke car wash, nongkrong di tempat fancy dan katanya udah punya tanah 2 petak, sementara lo yang lulus kuliah 3 5 tahun, aktif organisasi, hafal rumus Excel, malah masih bingung akhir bulan makan pakai telur apa pakai niat doang. Jangan sedih, lo nggak sendiri. Dan ternyata itu semua emang bukan salah lo juga, tapi karena kita dari kecil diajarin cara dapetin uang, bukan cara ngadepin uang. Duit itu bukan ilmu, duit itu perilaku. Sekolah ngajarin lo matematika, sejarah, dan cara bikin proposal, tapi nggak ada pelajaran cara nahan diri pas lihat diskonan 10% di toko online. Masalahnya di situ, karena ngatur uang itu lebih mirip olahraga, bukan ilmu pengetahuan. Lo bisa ngerti teorinya, tapi kalau nggak rutin latihan, ya tetap aja buncit alias bengkak pengeluaran. Ilmu bisa dipelajari, tapi perilaku harus dibentuk. Contoh gini, si A kerja di kantor gaji 12 juta, si B buka warung untung bersih 4 juta, tapi tiap bulan si A nunggak kartu kredit. Si B malah bisa nabung dan punya emas 1 gram per bulan. Kenapa? Karena si A ngerasa gaji gue tinggi, wajar dong beli ini itu. Sementara si B mikir, duit kecil harus dijaga, jangan asal keluar. Jadi bukan soal berapa yang lo dapet, tapi berapa yang bisa lo pertahankan. Kadang tuh yang bikin kita miskin bukan karena pengeluaran besar, tapi karena terlalu sering bilang, cuma 20 ribu doang. Dan itu diulang 30 kali sebulan. Welcome Hidup Hemat versi ilusi optik. Kenapa banyak orang pintar tetap susah secara finansial? Karena pintar secara akademik beda banget sama pintar secara emosional. Lo bisa ngerti grafik saham, tahu semua istilah ekonomi, tapi kalau tiap ada stres dikit langsung check out keranjang belanja, ya wassalam juga. Uang tuh gampang hilang kalau lo pakai buat nenangin emosi, bukan buat kebutuhan. Duit cares angka, tapi cara ngatur duit penulis psikologi. Ada orang yang bisa hidup nyaman dengan 5 juta sebulan. Ada juga yang udah gaji 15 juta tapi ngerasa kurang terus. Bukan karena kebutuhannya beda, tapi karena cara mikirnya beda. Yang satu fokus sama, apa yang penting buat gue. Yang satu lagi fokus sama, apa yang orang lain lihat dari gue. Prinsip penting, ngatur duit, ngatur diri,